世事常行菩萨道，全体经师弟子，诚愿商人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们semuanya早上好ya. 感恩上人，感恩师兄师姐们semuanya. Sungguh berkah kita semuanya setiap saat selalu dapat mendengarkan Dharma. Sebelum kita mulai dengan intisari hari ini ada pengumuman ya, Sesong Sejemen ya, sebenarnya dari materi Singfasyang Oktober 2023 ya. Untuk minggu ini kita semuanya pakai Ceci History ya, atau kita bilang Putih Siyau ya. Karena kita tahu kita punya itu ya, Singfasyang Sutra Teratai ini dengan Taiwan ada bedanya. Jadi kita lagi mencoba untuk supaya bisa menyatu dengan Taiwan ya, Singfasyangnya ya, sehingga untuk minggu ini kita pakai Ceci History. Dan juga untuk yang Sesong Sejemen lihat yang warna kuning itu ya, yang di hari Senin dan Selasa itu adalah Master Bercerita. Nah, mungkin dari Sesong Sejemen lihat yang biru itu adalah riwayat Ceci. Kalau yang warna hijau muda itu adalah Singfasyang Sutra Teratai ya. Jadi Sesong Sejemen kita sangat bersyukur kita dapat kembali belajar dan kita dapat kembali memahami kondisi-kondisi Ceci punya sejarah ya. Memang tidak mudah ya berdirinya Ceci. Kita lihat dari hari ini punya kita pun merasakan sekali ya bagaimana master ya berusaha ya dengan sangat sungguh ya, penuh dengan tekad dan yang sangat ikrar yang sangat kuat ya untuk melakukan hal ini ya. Kita dapat merasakan bahwa membangun satu rumah sakit itu tidak mudah ya, apalagi mau menggalang dana, menggalang bodhisatwa ya, karena satu rumah sakit kalau kita bilang sudah dibangun juga harus ada relawan, ada dokter, ada perawat, itu memang tidak mudah. Mungkin dari Sesong Sejemen juga pernah dengar ya, kita punya hesinya, mereka bertemu dengan Master ingin membangun rumah sakit ya, itu juga tidak mudah. Master selalu merasa khawatir ya, karena Master sudah melaluinya ya, bahwa rumah sakit kalau sudah jadi sebenarnya yang paling penting adalah dokter-dokter, perawat, relawan, semuanya, bagian admin, bagian semuanya ya. Bagaimana bisa bersatu hati untuk dengan satu tekad yang kuat, benar-benar untuk menyelamatkan kehidupan. Ini memang tidak mudah, karena kita lihat dari seperti Master ya, bagaimana perjalanannya ini ya, penuh dengan lika-liku. Sesong Sejemen memang kita bilang tidak seperti yang kita bilang semuanya adalah dengan mudah ya. Ini tidak mudah. Bagaimana dari awal Master sudah masuk untuk membangun Yayasan Keenan. Setelah itu Yayasan Buddha Ceci. Jadi disinilah kalau kita lihat dari, nah oke, kita next ya, mungkin dari Sesong Sejemen sudah paham ya yang untuk materi Singfasyang ini ya. Kita akan next dengan materi hari ini. Jadi intisari hari ini kita lihat judulnya ya bersama-sama ya Sesong Sejemen ya. Intisari Singfasyang untuk hari ini ya. Kita lihat riwayat Ceci bagian 25. Menjalin jodoh dan saling mendukung dari kehidupan ke kehidupan. Jadi kalau lihat dari judul ini kita sudah merasakan sekali ya bagaimana guru kita ya menjalin jodoh baik dengan semua makhluk dan juga dari kehidupan ke kehidupan. Jadi bukan hanya kehidupan saat ini saja, tapi sudah dari berkalpa-kalpa juga kalau kita melihat dari kondisi-kondisi ya bagaimana bisa menjalin jodoh baik dengan semua makhluk yang ada di seluruh dunia. Sesong Sejemen, kenapa bisa begitu banyak relawan yang asal Master bicara apa kita sudah melakukannya. Ini juga karena jalinan jodoh masa lampau ya yang sudah Master jalinkan sehingga saat ini juga kita semuanya bisa dengan mudah ya
memahami dan bisa juga dengan mudah kita merasakan ya bagaimana kita juga ikut di jalan kebodian ini ya. Kita sangat kangen kepada guru kita karena kalau tidak ada guru kita yang menjalin jodoh dulu dengan kita, mungkin kita semuanya masih terlantar di dunia manusia awam ya. Jadi ini kita sangat kangen ya karena kita dibawa untuk masuk ke dalam pintu Dharma, Buddha Dharma ya. Oke, kita next dulu kangen. Intisari sing fasyang ya, menjalin jodoh dan saling mendukung dari kehidupan ke kehidupan. Kita lihat sejarahnya Ceci ya, dari tahun 1985 sampai 1986, itu adalah sejarah Ceci perjalanannya ya, Sesong Secimen. November 1985, program Dunia Ceci yang diproduksi sendiri ditayangkan di saluran CTC ya. Jadi ini awalnya ya, mungkin Sesong Secimen ada dengar cerita tadi ya, itu awalnya mungkin kita lihat dari untuk penayangannya itu hanya 1 jam dalam sehari ya. Setelah Ceci sudah ada sendiri, punya The ITV, makanya bisa mengudara lebih bebas ya. Makanya Master di sini bilang, awalnya kita mendengar, setelah mendengar kita juga dapat kita melihat ya kondisi-kondisi itu, kita selalu mempraktekkan. Jadi sebenarnya Censanme ini, budaya humanis ini sangat penting sekali ya. Kita lihat seperti Sesong Secimen sudah tahu ya tadi Master menceritakan mengenai budaya dengan budaya humanis itu berbeda ya. Jadi kalau budaya humanis Ceci adalah bagaimana kita semuanya diajarkan untuk berperilaku, kita bilang sopan santun, dan dengan benar-benar kita melakukan dari dalam ya, dengan kita punya hati ya, kita bilang cinta kasih yang kita sumbangsihkan, itu dapat terlihat dengan begitu bajiknya kita melakukan, karena adanya kita bilang Censame, kebenaran, kebajikan, dan akan terlihat indah. Inilah yang kita bisa merasakan. Mungkin dari Sesong Secimen juga biasa nonton The ITV dapat melihatnya ya. Kita lanjut dulu, November 1985, siaran radio pertama Ceci, Dunia Ceci, mulai mengudara. Itu baru lewat radio ya, Sesong Secimen ya. Makanya kalau dulu ceramah Master itu semuanya kebanyakan ada kasetnya ya. Mungkin Sesong Secimen kalau ada nonton film The ITV yang dulu punya, kebanyakan mereka lewat radio, mereka juga lewat kaset-kaset kecil yang dapat mereka buka, jadi ulang mereka mendengarkan ceramah Master ya. Untuk yang Maret 1986, penerbit Women secara resmi dialihkan kepada Ceci. Untuk yang 1986 di bulan 3 juga, Maret ya, kantor cabang Ceci Taichung resmi berdiri. Jadi yang untuk kali ini Puspa lihat banyak sekali ya, itu di tahun 1986 ya. Itu ada dimulai dari Januari, mulai dari Februari, Maret, April, Juni, dan juga di bulan Agustus dan September. Jadi itu banyak sekali ya, kita bilang ada perubahan-perubahan yang mana mendirikan kita punya Taichung punya kantor, cabang, dan juga rumah sakit. Nah, itu semuanya pas adanya di bulan di tahun 1986. Oke, next saja ya, Kanen. Di Agustus 1986, Pusat Pelayanan Budaya Ceci diresmikan juga ya, didirikan. Untuk Agustus 1986, Rumah Sakit Ceci Hualien mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan tiadanya perbedaan kelas kamar pasien dan tidak perlu uang jaminan opname. Jadi ini juga ya, Sesong Secimen, kenapa kita Indonesia juga tidak pakai uang muka. Sebenarnya ini juga memang diingatkan oleh Master ya, bagaimana kita utamakan menyelamatkan kehidupan ya. Untuk tahun 1986 di bulan Agustus peresmian Rumah Sakit Ceci Hualien. Jadi tahun 1986 ini banyak sekali perubahan-perubahan yang kita lihat adalah lebih menyemangatin ya semua relawan-relawan Ceci yang ada di Taiwan ya. Inilah perkembangan yang muncul ya di tahun 1986 ini banyak sekali. Jadi perubahan-perubahan yang benar-benar sangat-sangat kita lihat guru kita ya berusaha ya bagaimana untuk menggalang hati, menggalang dana, dan juga kita bilang dalam perjalanannya itu ya dengan sangat-sangat tekad
yang kuat ya, mungkin dari Sejong Sejemen lihat bagaimana rumah sakit dibangun. Kita juga di Indonesia ya diajak oleh guru kita bagaimana kita menjalin jodoh baik dengan seni bangunan ya. Jadi guru kita juga menjalin jodoh baik dengan seni bangunan, setiap hari menyiapkan 2 kali ya, 2 kali makanan ringan, baik dalam kondisi panas, kondisi hujan, guru kita tidak pernah berhenti. Inilah yang kita merasakan sungguh-sungguh sangat luar biasa. Begitu welas dan cinta kasihnya guru kita kepada bukan hanya relawan tapi juga seni bangunan semuanya, merasakan sangat kanen ya. Karena bangunan setelah didirikan itu juga dapat digunakan benar-benar untuk bagaimana menyelamati semua kondisi-kondisi yang sangat membutuhkan. Mungkin dari Sejong Sejemen juga tadi mendengar Master cerita ya, sebenarnya rumah sakit ini juga karena awalnya dari kondisi sebercak darah ya, jadi makanya kita rumah sakit juga karena sebercak darah ini, ibu ini karena tidak ada uang muka sehingga akhirnya keguguran. Jadi di sini kita juga berusaha bagaimana kita Ceci juga semuanya tidak memakai uang muka, tapi belakangan juga banyak sekali di Taiwan punya rumah sakit mereka juga ikut seperti Ceci ya, tidak memakai uang muka. Jadi ini sungguh sangat kanen ya, kita lihat dari guru kita yang begitu sangat-sangat ya, welas asih ini ya, selalu memikirkan bagaimana penderitaan semua makhluk yang kondisi mereka yang tidak mampu. Jadi disinilah bagaimana yang mampu dapat membantu yang tidak mampu, sangat kanen. Oke, next ya, kanen. Yang pertama, tempat asal mulanya Ceci adalah berada di Taiwan. Bagaimana insan Ceci di Taiwan bergabung di Ceci. Budaya humanis adalah menyebarkan keindahan misi amal. Awalnya adalah dimulai dengan cetakan teks di majalah bulanan dan di tabloid Mitra, Jalan Kebenaran. Kita sekarang sudah ada Dai TV, bukan hanya bisa menulis, berbicara, tetapi sudah bisa merekamnya. Komite Penelitian dan Pengembangan Ceci yang dibentuk oleh sekelompok tokoh masyarakat pada bulan Juni tahun 1985 mengusulkan untuk membuat program bimbingan masyarakat dari Rumah Sakit Ceci. Setelah melewati persiapan selama beberapa bulan, pada bulan September tahun 1985 menetapkan nama Dunia Ceci. Mulai diproduksi oleh perusahaan penyiaran. Tanggal 7 bulan November secara resmi mulai disiarkan di saluran Chinese Televisi System. Program Dunia Ceci yang secara serentak disiarkan juga pada tanggal 16 bulan November mulai disiarkan di stasiun radio Minpen ya. Jejak langkah misi Ceci sejak itu menjangkau bidang audiovisual ya. Jadi Sejong Sejemen kita dapat melihat ya dari guru kita ya bagaimana melangkah sehingga begitu banyak masyarakat mulai percaya akan Ceci dan mereka juga berusaha membantu guru kita untuk menyiarkan ya, karena kita tahu ya guru visi dari guru kita adalah mensucikan hati manusia, bagaimana semua orang dapat hidup dalam harmonis sehingga bisa terbebas dari bencana. Jadi ini visi dari Ceci sehingga banyak sekali dari mereka juga mendukung sehingga menyiarkan hal-hal yang baik, kita bilang hal-hal yang kebenaran tentang ajaran Buddha ya. Juga bagaimana mengenai seperti yang kita lihat ya untuk bimbing masyarakat yang mereka awalnya kurang memahami pengetahuan tentang menjaga kesehatan. Jadi di sini juga mengajarkan membimbing mereka untuk memahami bagaimana mereka menjaga kesehatan dan mereka juga memakan makanan yang bergizi ya. Mungkin dari Sejong Sejemen kita dapat lihat ya, master kita kunjungan kasih melihat begitu banyak ya kan enfu ya yang dalam kondisi mereka memang mereka tidak berpendidikan, makanya akhirnya juga berusaha bagaimana juga membuka sekolahan ya agar semua anak-anaknya ke depannya lebih berpendidikan, lebih memahami pengetahuan sehingga mereka hidup lebih baik kembali dan juga kondisi mereka akan lebih sehat ya karena mereka sudah mulai memahami bagaimana untuk menjaga kesehatan dan juga pola hidup yang sehat. Inilah yang kita merasakan sangat kanen ya karena kita tahu memang kondisi Indonesia juga sama ya Sejong Sejemen kita lihat bagaimana masyarakat Indonesia juga yang
tua-tua ya, yang kita bilang banyak sekali yang mereka tidak sekolah, jadi mereka juga tidak ada pengetahuan ya, sehingga mereka juga kurang memahami bagaimana untuk menjaga ya pola hidup yang sehat, gizi-gizi untuk anak-anak. Makanya kadang-kadang kita lihat kasihan sekali ya, anak sekarang banyak sekali yang kondisi mereka masih kecil, sudah ada yang kena kanker, ada banyak sekali penyakit yang kita bilang aneh-aneh, padahal itu anak masih kecil ya. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa kondisi orang tua yang tidak memahami bagaimana menjaga kesehatan, pola gizi yang benar waktu hamil ya, sehingga bisa melahirkan anak yang sehat ya. Jadi ini juga dapat kita lihat, makanya kita merasakan sangat kangen, kita semuanya sudah dapat masuk ke pintu Dharma Ceci, kita semuanya dapat banyak belajar ya dari master ya, dari guru kita ya. Puspa merasakan sangat kangen juga. Kalau enggak, kita semuanya pasti masih manusia awam ya. Kita tidak tahu mana yang sebenarnya adalah untuk pola hidup kita yang sehat, pola hidup yang baik, untuk baik kita punya jiwa raga kita semuanya ya. Nah, kita semuanya mendapatkan dharma untuk batin kita. Sedangkan untuk kesehatan kita selalu diingat bagaimana kita berpola hidup makanan sehat dengan bervegetarian ya. Oke, next ya, kangen. Untuk yang kedua ya, kita seharusnya mempersiapkan sangat banyak pintu dharma untuk menuntun semua makhluk yang banyak sekali dalam masyarakat. Jadi kita harus mengikuti zaman dan memanfaatkan peralatan. Semua orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Karena sebersih pikiran bodoh menciptakan masyarakat yang tidak dapat aman dan tentram. Satu-satunya cara yaitu dengan menggunakan aliran jernih suara Dharma untuk membersihkan kekeruhan batin manusia. Jadi pada waktu itu kita menggunakan sumber daya yang sangat terbatas. Juga sangat bersyukur di Stadion Radio Minpen pada waktu itu ada seorang umat bernama Lin Yijie. Jatah waktu itu adalah miliknya. Dia demi agar keinginan Ceci hendak mensucikan hati masyarakat ini, dia lalu setiap hari memberikan 1 jam kepada Ceci di ruang penyiaran, menyiarkan semangat Ceci dan prinsip kebenaran dari ajaran Buddha yang dipadukan dengan kehidupan masyarakat di dunia secara menyeluruh. Ada Qing Yang, ada Qing Jie, ada Qing Lui. Ketiga orang ini bergilir menyiarkan. Mereka sama sekali tidak mengerti, tetapi mereka pada saat itu telah memahami apa yang dibicarakan oleh master. Mereka memiliki tekad yang sama, membimbing secara luas orang yang memiliki jalinan jodoh dan menuntunnya untuk masuk. Jadi poin kedua ini, Sesyong Sejemen, kalau kita lihat dari 3 suje ini, sebenarnya mereka bukan profesional seperti kita semuanya juga ya, Sesyong Sejemen ya. Kita sangat bersyukur karena kita semuanya juga bukan profesional. Tapi sejak masuk ke Ceci kita banyak belajar. Mungkin seperti kita di seni sekarang Puspa merasakan kangen bisa jadi moderator ini juga belajar ya dari kita punya Sesyong Ceci semuanya ya. Karena awalnya pasti kita takut, apalagi kalau kita pegang mic semuanya baru pegang aja sudah keringetan dan gemetaran. Jadi di sini sebenarnya kita banyak sekali belajar setelah kita mendengarkan ceramah master, kita pahami, kita renungkan, dan kita bagaimana untuk mengambil yang sudah kita pahami itu, yang sudah kita praktekkan, kita sebarkan kepada kita punya saudara sedharma. Sehingga mereka juga akan merasakan bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan, yang kita bicarakan, yang kita praktekkan, sebenarnya itu adalah ajaran dari guru kita. Karena guru kita selalu mengingatkan kita, Pawo Sejin, Pawo Tangxia. Gunakan waktu sebaik mungkin, karena kita tahu ya, kehidupan ini adalah anicca. Jadi kita dapat pergunakan dengan tubuh kita ini sebaik mungkin untuk bagaimana agar batin kita kembali ke hakiki, karena kita tahu batin kita sekarang banyak sekali penuh dengan kekotoran batin, karena kita tahu ya berkalpa-kalpa mungkin kita banyak sekali
kita kurang pahami ya, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga membuat batin kita penuh dengan kekotoran batin. Tapi setelah kita mendapatkan aliran Dharma dari Master, jadi kita disinilah mau mengikis kita punya kekotoran batin sehingga akan kembali jernih kembali ya. Jadi Puspa merasakan Sesyong Sejemen harus selalu giat ya kita melatih diri kita. Karena kita tahu kehidupan ini tidak kekal. Jadi kita jangan tunda-tunda lagi ya. Oke, kita next kembali untuk yang berikutnya. Kangen Sejie, Sesyongman, Amitofo. Poin ketiga, kata orang dalam melakukan apapun harus ada langkah pertama. Master sering mengatakan sangat bersyukur. Di wilayah tengah sungguh harus berterima kasih kepada Master Tahong. Sebelumnya dia di perkumpulan agama Buddha, demi Ceci dia rela meninggalkan segalanya. Demi urusan Ceci di wilayah tengah, dia sangat serius untuk membantu. Beliau juga pernah berada di gereja selama beberapa waktu, juga terus membantu gereja, juga sama bekerja bersama dan istirahat bersama. Di saat yang bersamaan waktu Ceci di Taichung, tidak ada tempat untuk dijadikan kantor. Beliau juga sama menyediakan wiharanya, yaitu wihara Awan Dupa, agar saat Master ke sana bisa menginap di sana. Para komite juga boleh berkumpul di sini. Dia juga merupakan salah satu anggota komite. Beliau juga memegang buku donasi. Jadi donasi yang sudah terkumpul akhirnya menjadi komite. Ini adalah jalinan kasih sayang. Semacam jalinan kasih sayang antara sesama praktisi Buddhis. Mungkin yang poin ketiga ini, Sesyong Sejemen, yang Puspa merasakan juga seperti kita ya, Sesyong Sejemen ya. Kita sekarang masuk ke pintu Dharma Ceci. Bagaimana kita juga harus menggalang hati dan juga menggalang dana ya. Karena kita tahu kita selalu membantu begitu banyak sekali kita punya saudara-saudara yang di luar ya, yang mereka dalam kondisi yang sakit, perlu bantuan. Jadi di sini juga perlu dana ya. Jadi kita juga harus menggalang donatur yang lebih banyak. Dan kita juga bagaimana mengajak donatur kalau mereka bisa ada waktu juga ikut masuk ke pintu Dharma Ceci ya, sama-sama kita melakukan. Jadi seperti yang kita lihat dari Master Tahong ini ya, benar-benar ya selalu membantu Master ya. Kalau Master awalnya tidak ada tempat tinggal, dia memberikan apartemennya. Juga ada yang dia punya rumah ya, asrama yang kecil juga dia pinjamkan kepada guru kita. Memang jalinan jodoh ini mungkin kita sama-sama pikirkan, ini jalinan jodoh apa ya, sehingga Master Tahong dengan Master kita bisa begitu dekat. Makanya kadang-kadang kita kalau sudah memahami Buddha Dharma ya, seperti yang Master bilang, jalinan jodoh itu bukan pada saat ini, tapi sudah saat-saat kalpa yang kapan ya, sehingga saat ini begitu mudahnya ya, mereka sudah menjalin jodoh yang baik, sudah saling mendukung, saling menyemangati. Mungkin dari Sesyong Sejemen, kita semuanya juga sama ya, bagaimana jalinan jodoh kita antara sesama saudara sedharma ya, mungkin ada yang mudah sekali, ada yang sulit, tapi yang sulit itu kita sama-sama untuk berusaha kita membuat lebih gampang lagi bagaimana jalinan jodoh kita ke depan adalah jalinan jodoh yang baik karena kita sudah mendengarkan Buddha Dharma. Jadi kita jangan menjalin jodoh yang tidak baik lagi ya, karena kita sudah sama-sama di dalam pintu Dharma Ceci ini. Oke, next ya, Kangen. Poin keempat, kami membutuhkan sebuah tempat di Taichung. Dengan adanya tempat ini, kami baru bisa mengumpulkan kekuatan bersama. Sejak saat itu, jalinan jodoh benar-benar terus terkumpul dan semakin matang. Sejak tanggal 1 bulan 2 lunar diresmikan. Seperti ini selama beberapa tahun. Saya datang setiap bulan datang selama 3 hari membabarkan sutra. Jalinan jodoh ini terus terkumpul, membuat saya sangat yakin terhadap Taichung. Juga ingin mengatakan bahwa wilayah tengah adalah kampung halaman saya. Membuat semangat Ceci dan akar Ceci bisa mengakar di wilayah tengah daerah Taichung. Karena Taichung adalah jantung dari Taiwan di dalam wilayah tengah. Sehingga juga berharap begitu banyaknya orang yang penuh cinta kasih. Seharusnya kita ada sebuah tempat yang lebih luas. Sehingga memiliki keinginan seperti ini, ada niat, ada berkah. Dengan tekad mendatangkan kekuatan.
Kemudian Bapak Hong yang juga merupakan komisaris kehormatan dengan sekelompok besar komisaris kehormatan, keinginan semua orang disatukan. Pada akhirnya menemukan sepetak lahan tempat kita sekarang duduk ini. Jadi Sesiong Sejemen, kita lihat ya, dari awalnya tidak ada apa-apa ya. Master juga ya, kita lihat dari pondok kecil ya, sehingga berusaha bagaimana untuk menyebarkan Buddha Dharma, kebenaran ya, kebenaran akan ajaran Buddha, agar semua masyarakat bisa benar-benar di jalan kebenaran ini. Jadi berusaha ya, kita lihat di Taipei ya, di bagian selatan, ke utara, ke tengah. Jadi ini perjalanan ini memang kalau kita kembali sebagai kita renungkan kembali, sebenarnya perjalanan seorang master ini memang kita bilang apalagi ada sakit jantung ya. Ini benar-benar dengan semangat yang sangat tekad dan semangat yang sangat kuat. Sedangkan kita murid dari master, sebenarnya kita hanya di dalam komunitas masing-masing aja, kita semuanya sudah merasakan sangat-sangat susah. Benar nggak Sesiong Sejemen? Nanti boleh sharing ya, karena Puspa merasakan banyak sekali ya. Semuanya sudah merasakan, wah saya tidak mau ini lagi, saya tidak mau itu lagi. Padahal kalau kita lihat perjalanan guru kita ini, benar-benar kita harus canhu ya, sangat bertobat ya. Karena kita semuanya harus benar-benar memahami kehidupan ini apa sebenarnya kita masuk ke titik yang kita inginkan. Kalau Puspa merasakan kita ingin bagaimana melatih diri kita ya, agar kita benar-benar ya bisa masuk ke dalam kondisi batin kita yang penuh dengan kejernihan. Disinilah kita untuk mengikis ya bagaimana kita menjalin jodoh yang baik sesama saudara sedharma. Kita harus saling mendukung ya. Ini sangat penting sekali. Makanya kenapa kita selalu bilang ada kan enjong ai, ini sangat penting sekali. Jadi kalau melakukan apapun kita sebenarnya bisa saling gotong royong. Kita kan udah hesing heci hu ai sieli ya. Kita kalau sudah ada kondisi yang hesing heci hu ai sieli, sebenarnya kita semuanya nggak usah takut apa-apa. Sesiong Sejemen, jangan takut akan terbebanin ya, tanggung jawab ya. Kita malah merasa sangat bersyukur karena kita semuanya sudah ada berkah ya, sehingga bisa masuk ke pintu Dharma ini. Padahal banyak sekali yang di luar ya, manusia awam kita juga tidak tahu ya. Karena kita tahu apa yang kita tanam pasti kita sendiri yang petik, bukan orang lain. Jadi disinilah kita selalu memahami akan hukum sebab akibat, hukum alam semesta ini ya, yang sangat penting untuk kita pahami dan untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi di sini selalu diingatkan, jalinlah jodoh yang baik dengan semua makhluk, dan kita juga berusaha bagaimana kita banyak belajar. Karena yang kita belajar ini adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan kita, Sesiong Sejemen. Karena kalau kita tanpa praktekkan dan kita tidak ada, kita bilang kita kalau dikasih satu tanggung jawab kita tidak berani, sebenarnya kita punya kebijaksanaan tidak akan berkembang karena kita takut terus. Padahal kebijaksanaan itu akan berkembang apabila kita sudah benar-benar melakukan apapun yang kebentur, itu akan mengembangkan kebijaksanaan kita. Jadi kalau hanya lancar-lancar aja, sebenarnya kebijaksanaan kita tuh rata aja, tidak ada, akan berkembang. Jadi di sini yang Puspa merasakan sendiri ya, bahwa memang kalau kita ada praktek keluar, sebenarnya kita banyak sekali dapat belajar dan dapat merasakan bahwa oh ternyata ini ya kita harus begini. Itulah pengembangan dari kebijaksanaan kita. Tapi kalau kita tidak berani, akhirnya kita selamanya tetap dalam kondisi di sana. Kita tidak akan dapat mengembangkan kita punya kebijaksanaan. Kita bilang liu tuan sing, ini sangat penting ya, karena disinilah kita melatih diri kita di dalam 6 sat paramid. Oke, next saja kan. Yang poin kelima, pembangunan rumah sakit kita telah rampung, bahkan selesai lebih awal dari perkiraan. Saya hanya demi menggalang dana pembangunan rumah sakit telah menghabiskan waktu untuk berkeliling Taiwan. Seperti ini tanpa henti berpergian untuk memberikan ceramah, untuk menghimbau rumah sakit pada dasarnya setiap detik menyelamatkan kehidupan. Bisa lebih awal 9 bulan, tidak boleh sampai sia-sia. Jadi segera bergegas merekrut orang. Sekarang saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Rumah Sakit Yang atau Profesor Yang. Saat itu beliau merupakan Kepala Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan.
Saat itu kita membutuhkan dukungan dari Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan. Saya pergi ke Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan itu untuk menemui kepala rumah sakit Yang, karena dia memiliki hati cinta kasih. Dia merasa wajib untuk membantu. Juga menghimbau sangat banyak kepala departemen di Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan untuk menyumbangkan cinta kasih mereka. Dokter dari masing-masing spesialis, dokter yang paling unggul, menyemangati mereka untuk datang ke Hualien. Memang pada saat itu sumber dana juga sangat sulit. Tenaga kompeten juga sulit. Apalagi rumah sakit selesai lebih awal 9 bulan. Bisa dibayangkan betapa gugupnya. Dengan menggigit bibir tidak berani berkata apa-apa. Jadi yang kelima ini, mungkin dari Sejong Sejaman ada lihat ya. Melihat foto master ya, yang gigit bibir ya. Itu kita bisa merasakan Sejong Sejaman. Bagaimana khawatirnya guru kita pada saat itu. Kalau kita Indonesia, karena ada kita punya Sejong Hesingmen ya, mereka begitu sangat tekad ikrar yang kuat ya, sehingga kita bilang untuk rumah sakit kita itu sangat mudah ya. Kalau kita lihat dari guru kita, memang mengkhawatirkan sekali. Tidak ada dokter, tidak ada perawat, dan juga relawan tidak ada, dan juga dana kurang. Coba Sejong Sejaman, poin kelima ini nanti bisa Sejong Sejaman sharing juga ya. Jadi disinilah kita bisa merasakan bagaimana kita punya guru ya, melewati perjalanan ini. Oke, next ya, kita lewat. Kita next kembali. Kan? Poin keenam, yang paling berharga dalam kehidupan adalah nyawa. Yang paling menderita adalah sakit. Kualitas dari pelayanan kesehatan. Teknologi kedokteran sudah sangat maju, namun kualitas perawatan masih harus ditingkatkan. Oleh karena itu, setelah kita Seci memiliki rumah sakit Seci, kita telah menginspirasi banyak rumah sakit lainnya tidak perlu uang jaminan. Kalian masih ingat dulu rumah sakit harus minta uang jaminan. Saya demi rumah sakit, apakah bisa tidak minta uang jaminan? Oleh karena itu, kita membangun rumah sakit Seci. Saya masih ingat saat itu Bapak Lin Yang Gang berkata kepada saya, jika Seci sanggup melakukannya, mengapa pemerintah kita tidak sanggup melakukannya? Saya akan minta rumah sakit umum untuk melakukannya terlebih dahulu. Mengikuti Seci untuk menggalakkan tidak minta uang jaminan. Jadi disinilah karena bercak darah ini yang Master selalu ingat ya Sejong Sejaman. Kita tadi ada dengar cerita Master ya, bagaimana selalu teringat di benaknya ya bahwa karena tidak adanya uang untuk jaminan, akhirnya ibu dan anak ini dalam kondisi yang sangat menderita. Jadi disinilah Master selalu ingat kembali bagaimana kita harus berusaha untuk membantu kalau memang kondisi saudara-saudara mereka yang memang tidak ada uang muka, diutamakan untuk bagaimana menyelamati kehidupannya dahulu. Jadi mungkin yang Sejong Sejaman yang sudah ada di pemerhati rumah sakit Seci Hospital mungkin juga sudah paham ya, banyak sekali ya kita lihat ya yang mereka tidak mampu, tapi untung sekarang sudah ada BPJS juga. Jadi BPJS dapat digunakan sehingga untuk meringankan juga, karena kita tahu ya kalau kondisi-kondisi semuanya banyak sekali kita bilang yang tidak mampu, mereka minta bantuan, itu juga kita juga merasakan ada satu sangat berat ya untuk rumah sakit ya, tapi rumah sakit selalu berusaha yang terbaik untuk semuanya. Kita lihat berusaha bagaimana untuk menenangkan batin dan juga berusaha bagaimana untuk menyelamatkan kehidupan agar mereka bisa tenang dan mereka bisa sehat kembali. Ini juga seperti yang sudah diinginkan oleh guru kita ya.
Nah, kalau dari Hesing kita punya Sesiong Sejemen ya, yang laporan ke Taiwan ya, Master sangat-sangat henkan juga sangat henkantong ya, bagaimana kita punya Sesiong Sejiyang Hesing yang mereka berusaha ya sesuai dengan apa yang diinginkan Master ya. Jadi Master bilang memang Indonesia kalau Master bilang apa semuanya hentingfa, karena kita juga tahu ya kita memiliki satu Sesiong yang Meiwenti punya Sesiong ya. Jadi apapun yang Master bicarakan, yang Master utarakan, dia selalu bilang tidak ada jadi masalah. Jadi inilah sehingga membuat kita Indonesia memang semuanya ya, kita juga merasa penuh berkah karena kita juga mendapatkan jalinan jodoh yang baik dengan kita punya Sesiong Sejiyang Hesing ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Kan Sesiong Sejemen, kita next kembali kan. Yang poin ketujuh, saat ini dalam masyarakat ada banyak relawan dan sukarelawan. Apakah ini juga yang dipelopori oleh Cici? Dalam Cici tidak mengatakan mereka adalah sukarelawan. Kita harus mengatakan mereka adalah relawan. Kalau sukarelawan hanya sebuah kerja sukarela. Saya ada waktu luang baru akan kerjakan. Kalau tidak ada waktu luang, ya tidak usah. Kalau relawan adalah berbeda. Relawan adalah membangkitkan tekad, kemudian membangun ikrar, membangun tekad dan ikrar, ini adalah dengan hati kita yang paling tulus untuk mengabdi kepada masyarakat. Ini berasal dari cinta kasih kita yang tulus dan dalam untuk membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Oleh karena itu disebut tekad, membangun tekad untuk bersumbangsi. Demikianlah disebut relawan. Jadi Sesiong Sejemen tahu ya, sukarelawan suka-suka datang ya. Kalau ada waktu datang, tidak ya udah. Tapi kita relawan memang kita semuanya sudah ada satu ikrar dan tekad yang kuat ya. Bagaimana kita ingin bersumbangsi karena kita tahu kita di sini juga melatih diri ya agar kita bisa mengembangkan cinta kasih, welas asih dan kebijaksanaan kita ya. Kan silakan next ya, Kan Poin ke-8, pertama kali rumah sakit kita beroperasi baru ada 10 orang dokter saja. Perawat saat itu total yang ada juga tidak sampai 80 orang. Kita sekarang sudah setiap menit dan setiap detik sedang menyelamatkan kehidupan. Tim medis yang bersatu hati seperti itu untuk menyelamatkan kehidupan, ditambah lagi insan suci kita, bodhisatwa relawan. Demikian setiap hari di setiap tempat. Selalu berinteraksi dengan tim medis, sedang menyelamatkan kehidupan, menenteramkan kehidupan, menenangkan batin. Ini adalah barisan yang begitu panjang. Bisa dengan begitu bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan gotong royong. Benar-benar sangat bersyukur dalam hal ini, luar dalam bersatu. Ini benar-benar sangat bersyukur, berterima kasih kepada semua insan suci. Jadi yang poin ke-8 ini, yang awalnya rumah sakit ya, yang dibangun di Taiwan ya, itu juga kita lihat ya, beroperasi dokter hanya 10, perawat 80, relawan juga sedikit. Tapi dengan semangat semuanya, bagaimana untuk agar bisa menyelamati ya saudara-saudara yang di luar yang mereka sudah masuk ke rumah sakit. Jadi dengan gotong Hesing, Heci, Hu Ai Sieli ya Sesiong Sejemen, begitu juga kita yang di Indonesia. Mungkin dari Sesiong Sejemen yang belum ada waktu ikut menjadi pemerhati, kalau bisa memang luangkan waktu, kita sama-sama juga belajar ya di dalam ini ya, bagaimana kita belajar dengan berinteraksi dengan keluarga pasien, dengan pasien, kita menenangkan batin mereka, sehingga mereka akan tenang. Sebenarnya obat yang paling mujarab ya kita bisa merasakan ya Sesiong Sejemen mungkin dari kita masing-masing coba. Obat yang mujarab itu sebenarnya adalah ketenangan batin yang pertama. Setelah batin kita tenang, sebenarnya kita bisa menerima apapun yang terjadi itu dan kita akan mengobati dengan baik. Karena kalau batin kita tidak tenang, sebenarnya semua sel kita juga udah takut juga sendiri, sudah gelombangnya udah kacau ya. Tapi kalau batin kita dengan tenang, walaupun kita sakit, kita bisa terima dan kita minum obat, itu sehatnya lebih cepat. Jadi disinilah kita bilang batin ini sangat penting ya. Kadang-kadang ada yang kita selalu merasakan apa yang selalu kita dengar ya, kondisi tubuh yang tidak sehat tapi batin yang sehat sebenarnya akan membuat kita punya kondisi lebih tenang. Tapi kalau batin kita yang tidak sehat
Tapi tubuh yang sehat tetap aja kita akan mengalami penderitaan yang sangat menakutkan ya, ya. Mungkin stres yang semakin tinggi ya, sehingga padahal tubuh kita tidak sehat, batin kita yang tubuh kita sehat, batin kita yang tidak sehat. Jadi kita selalu merasa kita sakit, padahal kita sebenarnya tidak ada sakit. Yang sakit adalah batin kita. Jadi batin ini sangat penting ya, Sesong Sejemen, karena kita sudah ada di pintu Dharma Seci, kita setiap hari mendengarkan Dharma, sebenarnya kita harus jaga baik-baik batin kita ini ya. Next ya, Sesong Sejemen semuanya, mungkin dari Sesong Sejemen yang mau sharing bagaimana yang sudah didengar hari ini adalah satu berkah untuk kita semua ya. Jadi di sini kita juga banyak belajar ya. Mungkin dari Sesong Sejemen silakan yang mau sharing. Amitofo. Ada? Mungkin dari Sesong Sejemen kita kalau lihat dari perjalanan master sebenarnya di sini kita juga semuanya Gunawati Suci. Oke, silakan Suci Gunawati, Amitofo. Pagi, Puspa Suci. Amitofo. Sangren Kaise. Pagi, Sesiung Sucemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Ya, tadi di sini ya, sejarah seci ya, bagian ke-25. Menjalin jodoh dan saling mendukung dari kehidupan ke kehidupan ya. Memang ya kita bisa menjalin jodoh itu ya, dibilang susah ya gampang, dibilang gampang ya susah ya. Master karena memang mungkin karma baiknya begitu luar biasa ya. Jadi setiap menjalin jodoh baik sama siapapun tuh udah gampang gitu ya. Nah makanya kita sebagai insan seci yang sedang pelatihan diri ya kita selalu berusaha belajar ya. Tadi dikatakan kata orang dalam melangkah apapun harus ada langkah pertama ya. Nah, itulah karena master mempunyai tekad yang luhur dan ikrar yang agung ya. Perjuangannya tuh ya, perjuangan master dan para pendukungnya itu begitu sulit ya. Tapi ya karena banyak jodoh baik ya, apapun yang direncanakan ya itu terrealisasi ya. Bahkan rumah sakit saja yang diperkirakan 3 tahun tapi bisa 9 sebelum 3 tahun sudah terrealisasi ya. Nah, itulah ya memang karma baik itu luar biasa ya, karena master memang kita tahu ya master tuh orang suci yang karma baiknya luar biasa ya. Kemudian kenapa kita ada di dunia seci? Kenapa kita mengikuti barisan insan seci ya? Karena ya itu ya master ingin kita menyelamatkan ya, menyelamatkan dan menentramkan kehidupan ya. Karena dunia saha ini ya yang kita lihat memang ya itu penderitaan ya. Bagaimana kita menyelamatkan dan menentramkan kehidupan ya? Yaitu supaya ya batin semua makhluk awam bisa menjadi tenang dan jernih. Karena tadi Puspa Sece juga mengatakan fisik kita sehat, kalau batin kita tidak sehat ya sulit ya, akhirnya kita mengalami depresi ya. Maka dari itu ya batin dan fisik kita harus seimbang ya. Kita di dalam pelatihan diri juga ya, karena sudah memahami ya, kita sudah mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari di kerumunan orang banyak, kemudian kita ingin mengembangkan, ingin meningkatkan kebijaksanaan kita ya terus-menerus ya. Itulah ya, kita bagaimana kebijaksanaan kita ini bisa berkembang, bisa bertumbuh ya. Kita harus mempraktekkannya 6 paramita ya. Karena Master juga selalu mengatakan kita harus mempraktekkan 6 paramita dan ribuan prakteknya ya. Ya, di dalam
hati kita ya, hati dan pikiran kita juga harus selalu ada cinta kasih ya, welas asih ya, keseimbangan batin, dan tentunya akan berkembang ya kebijaksanaan kita. Nah, itulah ya. Jadi kita bukan sekedar teori saja ya, kita memang harus selalu dalam kehidupan kita sehari-hari ya, selalu terus mengingat ya dan mempraktekannya ya. Nanti bisa teruji ya, oh saya ini betul-betul menyerap ya, memahami ya apa yang selalu kita dengar di dalam Silvas yang ini ya. Seperti kita ya praktek ya setiap sebulan sekali kita kan selalu mengadakan kunjungan kasih atau kita memberikan penerimaan ya, baik bantuan kehidupan atau kebutuhan mereka, entah pampers, entah susu ya, dan macam-macam ya. Nah disitulah ya kita melihat ya kehidupan yang penuh dengan penderitaan ya. Makanya kita sebagai insan suci itu bagaimana kita mengadakan mengunjungi ya, memberikan perhatian, pendampingan ya, menenteramkan ya, supaya mereka mengurangi penderitaan ya, sesuai dengan yang kita selalu ingat ya, demi semua makhluk ya, demi ajaran Buddha ya. Maka dari itu kita jangan bosan ya, kalau kita sudah melangkah ya, kita harus terus ya, jangan merasa capek, jangan merasa lelah, jangan merasa bosan ya. Mari kita selalu terus bersungguh hati ya, seperti yang selalu dikatakan Master ya. Kanen ya Puspa Sece apa yang saya bisa berikan pada pagi ini. Kanen Sesiung Secemen. Kanen Sece Gunawati, mungkin dari Sesiung Secemen yang lain ada lagi, silakan. Kita lihat sekarang ya, TBK Jambi juga mereka lagi bangun ya kantor ya. Jadi di sini juga kita lihat Vivilian. Ya, dapat lakukan. Ini dengan siapa? Vivilian. Oh ya, silakan Sece Vivilian, Kanen Amitofo. 感恩三人开示，感恩师兄师姐，感恩Puspa Suci. Dalam ceramah Master, meneruskan jiwa kebijaksanaan dari generasi ke generasi. Master berkata, cinta kasih kalian adalah cinta kasih agung. Dengan mengasihi yang saya kasihi, kalian telah mengembangkan cinta kasih agung. Dan kalian sungguh dipenuhi berkah. Kalian bukan hanya kaya materi, tetapi yang terpenting, kalian kaya akan cinta kasih. Jika kalian bersumbangsi dengan penuh cinta kasih, orang-orang akan merasa dekat. Dan juga karena telah memperhatikan orang-orang yang menderita, cinta kasih kalian menyatu. Hendaknya menggalang lebih banyak bodhisatwa dunia. Saya sangat bersyukur sebagai murid Master, kita harus juga berpegang pada sila Dharma Jingse dan Masab Seci. Dengan menyebarkan Dharma demi manfaat semua makhluk, kita telah menerima bimbingan Master. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Dan juga pada tahun 2023, kita ini sudah bisa berhimpun lagi. Kita harus bisa menggenggam setiap detik dengan bertekad dan berikrar untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Dan terus memotivasi satu sama lain. Dengan himpunan kekuatan sekelompok orang, kita dapat melakukan banyak hal. Dengan kebijaksanaan, kita bisa memahami kebenaran sejati di dunia
yang mencakup segala sesuatu di alam semesta ini. Master yakin bahwa semua insan suci mengasihi dan melindungi kehidupan setiap hari, bersama-sama menciptakan pahala kebajikan dengan membebaskan, melindungi, dan mengasihi kehidupan. Caranya adalah dengan bervegetaris dan dapat menyucikan hati. Dengan melatih diri di tengah masyarakat, itu adalah demi menyucikan hati manusia dan membimbing semua makhluk dengan menapaki jalan bodhisattva. Hendaknya kita menjadi teladan dengan kita bersumbangsi tanpa pamrih. Master sangat bersyukur karena memiliki jalinan jodoh dengan begitu banyak orang, sehingga kita dapat saling mendukung dan memotivasi, dapat mewariskan semangat suci di dalam keluarga, sehingga dengan mengenal suci, cinta kasih mereka dapat terbangkitkan sejak dini, dan juga dengan menjalankan suci, dan juga putra-putra dan cucu-cucu mereka bisa bergabung menjadi anggota suci, sehingga mereka akan dilantik menjadi anggota sucen atau komite, serta dapat mempraktekkan cinta kasih dan kebajikan dan menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Relawan Chen Huifan berkata, dengan seringnya saya berbagi kepada suami saya tentang kondisi penerima bantuan yang sedang saya survei, sehingga suaminya mendukung Suci dan Master dengan bersumbangsi sebagai komisaris kehormatan setiap tahun. Tahun ini merupakan tahun kelima dan beliau benar-benar bersungguh hati melakukannya setiap tahun. Master berkata, Anda sungguh dipenuhi berkah. Segala keinginanmu sudah terpenuhi. Anda harus bersyukur kepada suamimu. Pasangan suami istri hendaknya bersama-sama membina berkah dan kebijaksanaan sekaligus. Jika sekeluarga dapat menggarap ladang berkah bersama, ini mewariskan kebajikan. Inilah warisan keluarga, mewariskan semangat suci dari generasi ke generasi. Saat masyarakat damai dan harmonis, barulah kita bisa mengembangkan karya dan menjalankan misi dengan lancar. Dengan menghimpun cinta kasih agung untuk menolong orang yang menderita, dan menghimpun jalinan jodoh baik, dan menjadikan kebajikan sebagai warisan keluarga, kata Master, saya tidak khawatir lagi. Cảm ơn sư兄姐. Mitofo, cảm ơn ya sư chị Phi Phi Liang ya. Mungkin dari Susyong Suciman tadi juga ada dengar Master bilang ya, kalau seandainya kita lihat dari kita punya laupusa ya yang sudah lansia ya, Master juga menginginkan mereka tetap keluar ya Susyong Suciman ya. Walaupun kita bilang keluar untuk duduk aja juga nggak apa gitu ya. Sebenarnya di sini ada satu hal yang kita merasakan, inilah mengajak laupusa. Kalau keluar tetap menjalin jodoh baik dengan semua saudara-saudara sedharma yang baru-baru, yang muda-muda juga ya. Jadi di sini kita juga merasakan, Puspa juga merasakan, ya benar juga. Jangan kita merasakan kita sudah tua, berarti kita tidak keluar. Sebenarnya kita keluar juga. Walaupun kita duduk-duduk, kita tersenyum dengan kita punya saudara sedharma yang muda-muda. Nah, itu adalah jalinan jodoh baik juga. Jadi kehidupan berikutnya kita masih semuanya akan dapat menjalin jodoh yang baik ya. Karena kita tahu ya, karena kedepannya itu kita lahir kembali lagi, kita tetap akan menjalin jodoh baik dengan semuanya. Inilah kita merasakan kebijaksanaan dari guru kita sangat luar biasa ya, Susyong Suciman ya. Jadi kita semuanya harus juga berusaha, walaupun kita sudah ada umur, memang kita bilang mungkin tenaga kita sudah tidak dipergunakan, tapi kita dapat juga keluar dan kita juga bisa mendamping ya, kita bilang pepan yang muda. Jadi kita bisa juga menceritakan sejarah awal kita, bagaimana kita masuk ke suci, dan kita juga dengan semangat melakukannya sehingga sampai kita proses saat ini umur kita begini, tapi semuanya merasa sangat
sukacita, yang bisa merasakan bagaimana perjalanan dari kita punya Laut Husa. Mungkin dari Sesong Sejemen juga dapat melihat kita punya Setie ya, yang ada di rumah sakit ya. Kita punya Nai itu juga Puspa merasa sangat kantong ya, sangat kangen dia. Walaupun kondisi dia sudah berumur, tapi dia juga tetap keluar untuk bagaimana dia berusaha menjadi pemerhati ya untuk terjemahkan bahasa Mandarin. Jadi di sini ini adalah semangat untuk kita yang muda-muda loh, Sesong Sejemen. Jadi kita harus banyak belajar dan kita juga harus bagaimana meluangkan waktu kita, karena waktu kita tahu semuanya sama waktunya, tapi tergantung dari kita sendiri masing-masing ya, mau bagaimana untuk mengatur jadwal kita. Jadi disinilah kita sama-sama belajar bisa mengatur jadwal sehingga kita juga dapat menjalin jodoh baik dengan semuanya ya. Kan mungkin dari Sesong Sejemen yang lain silakan. Kalau belum ada kita akan kuis dulu ya, Setie Kan Amitofo. Oke, Sesong Sejemen seperti biasa ya cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor, soal, dan jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A. Kan silakan, Cie, next. Yang pertama, ini menjalin jodoh dan saling mendukung dari kehidupan ke kehidupan. Kapan ditetapkan nama dunia Ceci? A. Tahun 1975, tahun 1980 yang B, yang C tahun 1985, yang D tahun 1990, E tahun 1995. Oke, sudah di close. Jawaban yang benar adalah tahun 1985 yang C ya, Sesong Sejemen ya. Tadi udah dengar sejarahnya ya. Oke, kita next yang poin kedua. Berapa lama Lin Yijie membagikan waktu untuk Ceci mengudara setiap hari? A. 30 menit, B. 60 menit, C. 90 menit, D. 120 menit, dan E 180 menit. Oke, sudah di close. Jawaban yang benar adalah B 60 menit ya. Oke, next yang poin ketiga. Di bawah ini adalah hal yang benar tentang budaya humanis, kecuali A. Yang paling tulus dari lubuk hati, B. Budi pekerti, C. Pusat misi budaya Ceci, D. Mengembangkan sukacita, E. Sesuatu yang ditunjukkan keluar. Kecuali ya, Sesong Sejemen, jangan salah. Ini sepertinya banyak yang salah nih. Oke, Cie, udah bisa di close kali. Oke, di close kita jawaban yang benar. D. Mengembangkan sukacita. Jadi ini yang benar adalah yang paling tulus dari lubuk hati, budi pekerti, pusat misi budaya Ceci, dan sesuatu yang ditunjukkan keluar. Kan tadi sudah dibilang sama Master, bagaimana dengan ketulusan hati kita melakukan bersumbangsi dengan cinta kasih, itu akan terlihat kebenaran, kebijakan dan keindahan. Jadi censanme itu ya. Jadi kita lihat dari budaya humanis kita ya, terlihat ya. Oke, next ya, Kan.
Jadi kecualinya itu mengembangkan sukacita, sejemen kecuali. Oke, yang poin keempat. Dari mana asal Master Tahong berasal? Ini dari mana ya asalnya Master ya? Tahong ini ya yang selalu membantu Master. A dari Taichung, B dari Taipei, C dari Kaohsiung, D dari Tainan, dan E dari Taitung. Oke, sudah di-close. Jawaban yang benar adalah A ya, Taichung ya, banyak yang betul. Oke, cảm ơn. Next ya. Yang poin kelima, apa yang diantarkan Master kepada buruh bangunan? A, nasi kotak, B, teh cingse, C, minuman, D, makanan ringan, E, bubur. Sudah kita close ya. Jawabannya banyak yang betul, yaitu D, makanan ringan ya. Oke, kita next lagi yang poin ke-6. Profesor yang berasal dari rumah sakit manakah? A, Rumah Sakit Universitas Nasional Kaohsiung, B, Rumah Sakit Hualien, C, Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan, dan D, Rumah Sakit Universitas Nasional Cheng Kung, dan E, Rumah Sakit Universitas Tung Hai. Oke, sudah di-close. Jawaban yang benar adalah C, Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan ya, banyak yang betul. Oke, kan semuanya. Kita akan lihat pemenangnya. Sebelum kita lihat pemenangnya, mungkin dari ada yang mau sharing, silakan. Kan kita pause sejen. Pergunakan waktu sebaik mungkin ya kita ya, karena kita tahu mungkin dari statement ya dengan Linda seje silakan. Wah udah lama ya, Cie kan Amitofo. Amitofo, 早安，不刷时间， An 感恩上人开始。pagi semua sesiang sejen. Kita belum siap ya mau sharing apa saja. Jadi semua adalah memulai dari satu tahap demi satu tahap ya. Jadi yang saya ngerti ya dari hari ini dari cerita Seci ya, cerita riwayat Seci. Riwayat Seci, saya ingat dari pertama kali saya mendengar Seci, saya sangat tertarik dengan nama Seci. Se itu namanya sepea. Kita mengetahui siapa yang memiliki belas asih dan cinta kasih yang universal, kita semua mengetahui itu adalah Bodhisattva dan Buddha. Kita manusia mau gimana untuk bisa menjadi Bodhisattva yang memiliki belas asih dan cinta kasih. Itu yang membuat saya sangat menarik ya. Jadi setelah kita mendengar ya Kak Sangren yang selalu menyebarkan dhamma dan menunjukkan arah jalan kebenaran ya dengan dharma-dharma yang harus ditapati ya oleh setiap bodhisattva. Mengenai tentang welas asih harus setiap orang memiliki sifat hakiki kebudayaan. Semua orang bisa menjadi bodhisattva dunia. Mereka memiliki pendidikan ya, perbedaan ya, dan budaya masing-masing. Budaya humanis memiliki nilai-nilai kebajikan-kebajikan yang mereka yang memiliki. Mereka yang bisa yang
tidak mempunyai materi, mereka bisa menyumbang dengan tenaga. Semua bisa disumbangkan dengan apa adanya pada setiap manusia yang dia memiliki. Mereka memiliki, semua orang bisa juga untuk bersumbangsi dengan apa adanya mereka. Beraneka ragam, tidak membeda-bedakan, semuanya adalah setara dan seimbang. Budaya humanis adalah penyebaran keindahan dharma-dharma ya, misi-misi yang harus ditapati oleh setiap insan suci tentang perilaku dan sikap-sikap yang dengan menghormati, ya, dengan bersyukur menghormati, dan terwujudlah suatu cinta kasih. Keindahan dari budaya humanis ini memiliki makna yang sangat terinspirasi satu sama yang lainnya, saling menjalin jodoh yang baik, ya, saling mendukung, dan dari kehidupan ke kehidupan. Semua bisa melalui menulis, berbicara, merekam, ya, supaya bisa mendapatkan suatu inspirasi di jalan kebenaran. Setiap orang bisa melakukan dengan dharma-dharma dalam kehidupan sehari-hari. Juga bisa memiliki budi-budi pekerti, ya, yang dipraktikkan oleh bodhisattva, dan juga memiliki pandangan yang benar, ya, pengertian yang benar dan pikiran yang benar, ya, dalam mempraktikkan dharma. Kalian semua sesung suci. Cảm ơn sư chị Linda ya. Mungkin dari Sesong Sejemen kita merasakan kan ya, memang welas asih ini juga harus kita bersumbangsi apapun harus dengan ketulusan kita sendiri ya, sehingga kita waktu melakukan akan merasakan sukacita di dalam dharma ya. Kan Linda Seje. Mungkin dari Sesong Sejemen lihat pemenang kita hari ini, yang pertama adalah Susanti Lee Seje dari Jambi, yang kedua adalah Aini Wijaya Seje dari Medan. Yang ketiga tidak ada pemenangnya, mungkin Sesong Sejemen tahu ya jawabannya yang tadi sukacita. Yang keempat adalah Laili Seje dari Medan. Yang kelima adalah Indra Ramli Susyong dari Medan. Yang keenam adalah Mati Al Seje dari Tangerang. Mungkin dari Sesong Sejemen yang pemenang silakan mau sharing dulu. Mungkin kita mulai dari Susanti Seje dari Jambi dulu ya. Cisanti bagaimana? Cisanti, ada waktu untuk sharing? Silakan Cisanti. Kalau nggak ada, kita next ya. Mungkin Laili Seje dari Medan. Chị Laili, cảm ơn. Cháu sang hào, Amitofo. Pagi Suci, pagi Sesong Suci semua. Hari ini cerita master ya, sambil nonton, sambil temani mama lah, sambil cerita soal suci. Jadi karena dia seru ya kalau ada kisah master. Jadi jadi begini. Kok gelombang? Cilaili, Cilaili dengar suara saya gelombang nggak? Atau Cilaili sana punya signal? Bisa buka dari episode 1, jadi kan paham. Jadi semua riwayat suci, biar dia harus hari-hari kan sepi dia. Ya, Sejemen, kedengaran suara saya?
Kedengaran Sece, mungkin audio Laili Sece yang kurang Oh, maksimal Laili ya. Suci ya. Iya, Oh saya ya, network oke. aku sempat putus lanjut lagi. Oh ya, Sempat oke. Makanya suaranya kecil. Iya, sempat hilang suaranya itu putus ya. Saya ngote terus tapi nggak ada suara. Aduh. Ya cuma Puspa Suci, ini kondisi Laili sekarang kan lagi nemani Mama. Jadi Mama ikut nonton riwayat yang ke-25 ini. Jadi saya bilang ini yang ke-25 loh, masih ada yang satu. Nanti sempat saya buka dari satu, buka di TV. Jadi saya bisa mulai dari awal ceritain ke Mama. Mama yang Iya. sekarang sangat kantong katanya masuk sampai berbuat sampai antar tensin ya. Buat Iya, kerja betul. pembangunan ya. Dia bilang tidak ada lagi yang seperti master. Dia memang sangat kagum sama master dari dulu. Oh, Ya, gitu ingin. aja sih. Ya, kan kalau gitu Mama diajak jadi relawan lah, Cie. Nggak bisa loh, Mama udah susah. Iya. Bisa lah. Bisa, Sekarang, kita semuanya kemarin bilang bisa. Lah Fusa Iya. kan bisa semuanya. dia udah tangannya udah nggak bisa seperti biasa ya. Cuma saya memasakkan susternya itu baju suruh dia kancing sendiri gitu. Lap muka belajar lap sendiri, gosok gigi juga harus sendiri. Jangan mau dibantu supaya dia tangannya bergerak gitu. Kalau nggak makin hari makin lemah ya. Kemarin saya tawarin dia, saya beli kursi roda yang bisa Mama kontrol sendiri ya. Mau ke depan, mau ke belakang, mau kemana kan Mama bisa kontrol sendiri. Nggak mau, dia bilang, jadi kursi ini mau digapain? Saya bilang kursi ini kok bisa dibawa ke Suci, bawa orang lain. Ya kan, beli aja. Jadi dia nggak mengandalkan susternya. Kalau susternya lagi nggak ada kan dia duduk di situ nungguin aja. Susah jadinya. Itulah orang tua agak susah ya. Apa ya, kiam ya. Rasa bukan dulu lah, mau dia lah gitu. Oke lah, semoga Hau ingin semuanya baik-baik lah dan sehat ya, kan ya, Cie Laili. Ya, karena Suci. Kan Amitofo. Mungkin dari Indra Ramli Sesyong, ada Sesyong Indra Ramli. Ya, 早安，Puspa 早上 Suci. 好，Sesyong，感恩。慈济家人你们好，也感恩上人说故事ya. Ini 慈济的 history ini, 历史来。Saya teringat pertama mengenal Suci 2013 di business camp di Hualien ya. Itu 2 hari camp di situ banyak cerita yang sangat menyentuh hati ya. Banyak yang keluar air mata, tapi saya tidak. Tapi giliran ada suara masuk ini. Jadi giliran cerita di City Hospital itu tiba-tiba suara masuk ya Suci ya. Dari Gading Timur ya. Ya. Oke, Suci, saya lanjut, sorry. Jadi hari ini topiknya tentang histori Suci, jadi saya sharing juga tentang histori Suci, jadi supaya identik ya. Di 2013 pas di session Suci Hospital, di situ beberapa dan saya sendiri juga menitikkan air mata. Ya. Padahal banyak sekali di situ sharingnya yang sangat banyak Suci kan, hampir 1.000 orang yang hadir ya. Kita tidak terlalu kita mungkin laki-laki ya, tapi begitu di cerita hospital sempat kita nitikkan air mata. Kenapa? Saya sedikit sampaikan sharing di sini, mungkin di cerita tadi ada yang kurang apa yang mungkin ada beberapa poin yang tidak disampaikan. Itu kan establishnya kan 17 Agustus ya, 1986 sama dengan hari kemerdekaan kita di sini. Tetapi kan diceritakan Master tadi 9 bulan sebelumnya sudah selesai ya, buildingnya. Tapi kan yang lainnya preparation-nya kan tidak memadai. Sebenarnya 1 Januari 1985, jadi belum 86 ya. Master sudah melalui Suci sudah ada recruitment ya. Recruitment. Tetapi yang apply cuma 2 dentis ya. Hanya 2 orang yang dari dokter gigi, yang lainnya semua belum. Nah, kenapa saya terharu waktu itu? Master ada memberikan amanat kepada 5 muridnya untuk sebar ya ke beberapa university yang sebagai sumber ahli di kedokteran ya. Jadi 5 orang itu berangkat masing-masing ke penjuru yang berbeda ya. Jadi ada Tong Nan Si Pei semua ada ya.
Jadi pada hari H itu kan ada ditentukan, nanti kalian sudah balik report ya, report ke master. Hari H misalnya saya udah lupa ya, misalnya jam 3 sore ya. Dan mereka semuanya ke university cari, ini dokter semua nggak dapat. Karena Hualien itu desa kecil ya, tentunya income-nya pasti salary kan kecil. Jadi jangan salah ya, dokter di rumah sakit tetap salary ya, karena mereka kan butuh biaya hidup. Tentunya mereka memilih seperti Taipei ya. Tadi juga ada cerita Taipei, tapi itu sudah ceritanya pada saat rumah sakit itu sudah mendapatkan sekitar 10 orang ahli ya. Ini sebelumnya. Jadi banyak university dokter-dokternya tidak bersedia. Sehingga 5 orang ini kembali dengan tangan kosong. Apa jadinya? Mereka sampai hari H naik mobil ya pulang ke Hualien. On the way itu mereka memperlambat mobilnya. Kenapa? Misalnya jam 3 ya, mereka tidak berani sampai ke mesnya Hualien. Sedih nggak tengok? Jadi berapa hari mereka keluar tanpa hasil melapor ke master, mereka semua sangat dalam hati risau ya, takut ya. Sehingga pada on the way itu mereka memperlambat mobilnya, bayangkan. Jadi misalnya seharusnya jam 2 udah sampai di Hualien bisa ketemu, mereka lambat. Kenapa? Mereka tidak tahu bagaimana melapor kepada master. Nah itu malah yang cerita demikian, saya merasa kita sering di dunia pekerjaan atau bisnis kan ada tes ya, ada tesnya, kita nggak bisa melapor ke atasan itu seperti itu. Jadi tiba-tiba saya terpikir, wah ini benar-benar suatu tekanan yang luar biasa. Yang kayak begini malah kita bisa keluar air mata, ya. Jadi memang benar-benar sangat susah ya waktu itu master mencari ahli ya. Dan tadi di cerita tadi itu kan di National Taiwan Hospital ya, itu kan pas itu Yen Chang ya bersedia ya. Nah di situ baru pelan-pelan mendapat ahli yang terakhir startingnya di 10 ahli ya di rumah sakit Hualien di situ. Jadi sebenarnya cerita ini sangat banyak. Yang ingat ya hospital duluan dibangun baru yang kita sering pulang ke Hualien itu Jingse yang gede-gede itu yang tingginya berapa 7 lantai ya, kita stay di situ belum dibangun loh. Jadi hospital duluan di situ dan kita bisa merasakan, dan juga di Indonesia saat ini juga saya kira itu terbesar ya rumah sakit Seci di PIK ya, tapi tentunya tidak selengkap di Taiwan. Dan kita di sini juga bahu-membahu. Makanya sesuai dengan judul hari ini ya, menjalin jodoh, saling mendukung ya, bukan saling apa ya, ada yang saling cemburu, mungkin tidak senang. Nah lihat di sini kalau tujuannya baik itu harusnya judul ini diingatnya, menjalin jodoh, saling mendukung dari kehidupan ke kehidupan. Demikian Sesyong Suci. Kanannya. Kanannya Sesyong Indra ya. Benar ya, memang kadang-kadang kita manusia awam justru kita juga harus bersyukur semuanya kita sudah dapat mendengarkan Xinhua Xiang ya setiap hari ceramah master ya. Sebenarnya ceramah master ini mengarahkan kita selalu ingat di jalan kebenaran, jangan sampai kita pienca lagi. Ya tapi memang kita kadang-kadang juga ada kondisi-kondisi yang membuat kita juga kadang-kadang bisa terlengah, ya akhirnya pienca ya itu ya. Jadi pienca ini juga kita kembali lagi sebenarnya kalau ada yang kondisi benar-benar kita selalu ingat ya di dalam kondisi kita mendengarkan ceramah master ini, kita lebih merenungkan ya dan kita praktekkan, mungkin piensanya nggak jauh ya. Kalau nggak biasanya kita hanya mendengarkan tapi kita tidak praktekkan, itu bisa piensanya jauh, nggak tahu kita sendiri kelilingnya kemana gitu. Sedangkan dharma yang kita dengar begini tapi kita piensa jauh, itu juga bisa ya. Jadi sebenarnya kita di sini berusaha bagaimana kita selalu bersama-sama ya, kita saling ya menjalin jodoh yang baik, saling kita mendukung di dalam setiap kehidupan kita bilang. Karena kita bertemu dengan siapa kita tidak tahu ya, seperti kita lihat dari seperti master mengajarkan kita juga waktu kita bangun rumah sakit, kita bangun aula cingsa, sekolahan itu selalu mengajak kita bagaimana menjalin jodoh dengan kita punya seni bangunan. Karena kita tahu seni bangunan ini walaupun mereka digaji ya, tapi kita tahu kondisi mereka juga sama dengan kita ya. Mereka juga berusaha ya, kalau kita ada jalinan jodoh baik dengan mereka, mereka juga mengembangkan, mereka punya cinta kasih juga, mereka juga tahu oh ternyata ini adalah untuk mendidik ya, dan ini untuk menolong orang ya.
ya. Jadi ini juga membuat mereka akhirnya dengan kesungguhan hati mereka dan dengan ketulusan mereka melakukan dengan baik. Jadi inilah yang poin yang kita dapat ya. Sehingga bangunan yang kita punya yang sudah terbangun ini benar-benar adalah bangunan yang penuh dengan cinta kasih. Jadi bukan bangunan yang tidak penuh cinta kasih, tapi dengan cinta kasih. Karena apalagi kita selalu berusaha memberi mereka makanan adalah makanan yang vegetarian. Di sini kita juga mengajak mereka menjalin jodoh baik, bukan hanya sesama, tapi juga dengan semua makhluk. Jadi ini benar-benar kantong ya. Makanya kadang-kadang kita lihat dari poin-poin dharma yang kecil, sebenarnya kalau kita benar-benar renungin, itu adalah sangat-sangat mendalam sekali. Jadi memang guru kita selalu mengajak kita bagaimana untuk memahami apa yang diceritakan oleh guru kita, sebenarnya kalau kita renungan kembali itu adalah sangat mendalam, selalu mengingatkan kita bahwa bukan hanya di saat kehidupan sekali, tapi di dalam setiap kehidupan. Karena kita tahu ya, asal baru bangun tidur kita sudah kanen. Ini adalah kehidupan kita yang baru. Jadi kita lihat dari sini, ini adalah setiap kehidupan yang pagi-pagi kita bangun, kita bisa melakukan apapun, kita bisa menjalin jodoh baik dengan semuanya. Itulah yang selalu harus kita kanen. Karena inilah kehidupan-kehidupan yang dapat kita peroleh dalam kondisi kita yang sehat ya kanen. Sesiong. Mungkin dari Megawati Seje ada? Silakan Seje Megawati, Tangerang. Chào Sang Hao. Ya, Kanen. Siung Seje, saya nggak bisa sharing soalnya nggak konsentrasi sekarang ini, saya sambil bekerja. Seje Puspa. Oke, Kanen Megawati Seje, Kanen mungkin ke depan ya. Mungkin Tidak masih kesempatan ya, saya konsentrasi ya. Yuk Oke, Kanen Amitofo. Mungkin dari Sesiong Sejemen yang lain, silakan. An Puspa Seje. Belum ada ya? Belum. Silakan Jeseli, Kanen. An Sesiong Seje. Kanen Sangden Kaise. Enggak, tadi saya dengar Puspa Seje bilang ada banyak atau beberapa ya relawan bilang saya jangan jabat ini lagi, jangan jabat ini lagi. Ada ya? Tapi banyak juga, ada juga loh yang bilang sama saya, aduh saya pengen ini loh, pengen ini. jadi mungkin orang-orang yang udah jabat, kan ini tahun depan struktur baru ya, mereka bosan atau ya banyaklah alasan. Tapi yang pasti adalah, saya hanya mau bilang, Suci tidak butuh kita. Sebenarnya, tanda kutip ya, panjang nih ceritanya, Suci tidak butuh kita. Pasti banyak pikir, masa tidak butuh kita? Artinya, ini memang semua sesuai jodoh. Tapi yang pasti kita butuh Suci. Suci tidak butuh saya lah, jangan bilang butuh kita. Saya merasakan kok. Sering saya udah mau ini, bahkan mau sharing loh. Pernah tahun berapa itu, sesiung saya, kita ke Amerika itu bukan sengaja mau berobat, tapi ya Uchang ya berobat di sana. Harusnya saya sharing di Simo Cufu itu. Cepat-cepat saya kasih tahunya enggak apa. Padahal itu udah deket, kayaknya 7 hari lagi ya. Saya bilang saya nggak bisa pulang nih. Nggak apa-apa, banyak orang bisa sharing, ya kan. Nah, kadang ada kegiatan apa saya udah nggak bisa. Nggak apa-apa, Suci tetap jalan. Kenapa saya bilang kita butuh Suci? Karena itu tadi ada sharing juga yang saat kita tua, saya bilang sama anak-anak, nanti kalau mama tua, kalian nggak usah risau karena saya sudah punya jalan. Wow, saya pulu gitu loh, sudah punya jalan, punya dunia suci, tidak duduk tunggu. Ya, anak kok nggak pulang, anak kok nggak telepon, terus kok nggak ajak saya. Enggak, ini dunia memang sudah beda. Tentu kalau bisa itu bagus, bukan nggak boleh. Cuma dunia beda, udah benar-benar dunia ini jangan kita terus-terus bilang dulu saya begini, dulu saya begini. Jadi kita harus cari sesuatu. Dan di samping itu juga tetap ada satu kata, siapa makan dia kenyang, Puspa Seje. Yang Buddha kan mengatakan, siapapun yang masuk ke pintu saya, dia tidak akan miskin.
Yang keluar dari pintu saya juga tidak akan kaya. Cerna sendirilah. Jadi banyak sekali itu bukan karena suci. Ya tentu kita tetap pakai prinsip jaga dulu keluarga, ya kerjaan, terus itu. Tapi di antara kerja pun, di antara keluarga pun pasti ada waktu senggang. Kita nggak curi waktu kerja, nggak curi waktu keluarga. Kapan kita perlu misalkan, oh ibu-ibu ya ke salon, sekali keramas di salon 3 jam, pergi keramas pulang 3 jam. Nah 3 jam saya keramas di rumah aja, bisa sambil di rumah aja, nggak habis waktu, bisa sambil koordinasi suci apa. Suci itu mungkin mindset orang adalah kalau saya nggak keluar itu saya bukan relawan. Saya bilang kalau koordinator ya, kalau koordinator nih, keluar koordinator, namanya koordinator, adalah sangat penting. Kalau semua terjun di lapangan, nggak ada koordinator, nggak bisa. Koordinator sangat penting. Kemudian koordinator ini bisa keluar juga terjun. Itu adalah bonus dia, bonus bagi dia. Dia koordinator aja udah dapat 1 poin. Kalau dia terjun aja dapat 2 poin. Kira-kira seperti itu. Jadi Sisyong Suje yang pasti kita di sini muda ya, yang kerja, yang ada keluarga, pasti ada caranya. Nggak usah 100%, nggak usah 10% aja waktu untuk suci. Boleh nggak? Pasti di hidup kita ini ada 10% waktu diri kita. Kayak tadi saya bilang ke salon, saat ngopi. Nah, waktu-waktu itu kita curi sedikit untuk ke suci. Itu aja suci Kanen ya. Kanen Suci Seli ya, mungkin Kanen Sisyong Sujimen semuanya mungkin dari Sisyong Sujimen sudah paham ya bahwa sebenarnya di sini adalah kita benar-benar mempergunakan waktu yang kita ada. Jadi kita bisa mengatur waktu untuk kita sendiri ya. Karena kita di sini adalah untuk menjalin jodoh dan kita juga untuk melatih batin kita dan juga untuk mempergunakan tubuh kita sebaik mungkin ya. Nah, inilah yang saya merasakan sangat kanen kepada guru kita. Kalau enggak mungkin kita pergunakan kita punya tubuh, batin kita nggak tahu untuk apa. Mungkin dari Sisyong Sujimen sendiri juga bisa merasakan ya. Mungkin kita bilang 5 noda batin, Tanchen Ceman, itu semuanya masih ada di dalam sehingga kita selalu bagaimana bersenang-senang, tapi dalam kondisi bersenang-senang sebenarnya apakah benar kita bersenang-senang? Nah, itu yang harus kita pertanyakan kembali. Karena kadang-kadang bersenang-senang belum tentu kondisi itu akan selalu dalam kondisi sukacita. Jadi kita sebenarnya di dalam Buddha Dharma adalah kita mengambil kondisi yang bisa menimbulkan sukacita di dalam Dharma ya. Mungkin dari Sisyong Sujimen yang lain ada, Kanen silakan. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke dalam kosakata ya. Mungkin Sisyong Sujimen ada, mungkin kalau ada satu lagi. Puspa merasakan sejarah-sejarah suci ini sangat penting ya untuk kita menyemangatin kita ya, untuk mengingatkan kita kembali bagaimana perjalanan guru kita ya. Jadi kita sebagai murid-murid kita juga harus semangat ya, karena semangat ini sangat penting karena kita bukan hanya saat ini, kita juga akan mewariskan dharma kepada semua yang ada berjodoh dengan kita ya. Kanen, kalau nggak ada kita akan undang kita punya Xiao Pusa ya, untuk kata Sujimen. 感恩师公上人开示，感恩师姑师伯。静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang Riwayat Suci bagian 25. Menjalin jodoh dan saling mendukung dari kehidupan ke kehidupan. Wozhong, penyemaian benih. Taikong Suo, pesawat ulang-alik. Hedianchang, pembangkit listrik tenaga nuklir. Fanying Lu, reaktor. Yingyin, audiovisual. Minju Jinpu Dang, Partai Progresif Demokratik. Ling Yu, bidang. Wei Xing, satelit. Shijian Fa, hukum dunia. Po Yin Shi, ruang siaran. Shixi, magang. Xiang Yun,
awan dupa, 铁片 pelat besi, 行政 administrasi. 感恩师姑师伯，早上好。 Kangen, Pusat Vincent, Kangen ya. Mungkin Kangen untuk yang hari ini ikut sharing adalah Sejie Gunawati, Sejie Viviliang, Sejie Linde, Sejie Laili, Sejie Selis, dan juga Sesyong Indra ya. Kangen, Sesyong Sejie semuanya yang hari ini juga mendengarkan Jing Hua Xiang. Dan Kangen kepada host kita semuanya juga ya. Kangen yu ni men zhen hao, wo men lai qing qi li. 请合掌，向佛菩萨及上人行善问信礼，问信，再问信，三问信。阿弥陀佛，感恩师兄师姐们 semuanya， 阿弥陀佛，感恩。 感恩 Puspa Sejie, 感恩师兄师姐们， 感恩 Gunawati Sejie, 感恩师父姐，感恩师姐Puspa， 感恩 Megawati Sejie, 感恩 semuanya ya. 感恩师兄师姐，感恩Puspa Sejie。珍惜拥有，让我们的世界因真善而完美。虔诚慈悲，无私奉献，让平凡的生命因牺牲而伟大，学习谦卑，不见分别，不洒道路更宽更广。